Bang Faiz belum pulang dari pasar padahal sudah pulang lebih dulu tadi jam 11 siang tante. Ya Allah Faiz. Diremas dada beliau pantas saja sedari semalam hatinya tidak tenang ingin berkunjung tapi sudah terlalu malam. Memang rencananya hari ini ingin menengok anak dan menantunya bersama keluarga lain menunggu Pak Wisnu sepulang kerja sekitar jam 8 malam. Ini istrinya Bang Faiz sendirian di rumah. Kami baru sampai tante. Al, tolong ajak masuk Salsa kasihan dia lagi hamil. Tolong temani ya tunggu kami. Kami masih di jalan. Rekannya menuntun Salsa memasuki kafe mengajak duduk di kursi. Wanita hamil tersebut masih menangis sesenggukan mengkhawatirkan keberadaan suaminya yang entah sekarang ada di mana. Salsa, direng asterisku tubuh menantunya yang bergetar dengan tatapan mata kosong hanya isakannya yang terdengar menyayat hati. Meski hati beliau remuk tetapi beliau harus kuat menenangkan menantunya yang sedang mengandung. Apa Faiz sama sekali tidak bisa dihubungi Sa? Beliau menatap sekilas putra dan suaminya sedang menelepon seseorang. Dilihat dari pembicaraan suaminya sedang menyuruh seseorang untuk mencari keberadaan putra mereka. Nomor Faiz aktif tapi tidak diangkat. WhatsApp juga cuma dibaca. Kemana sih itu anak? Keluh Fahri panggilannya tak diangkat sama sekali. Coba kamu hubungi temannya Mahya suruh melacak keberadaan Faiz, perintah Pak Wisnu ke putra pertamanya. Salsa belum makan, tanya Bu Rumi teringat sesuatu. Beliau teringat menantunya hanya bisa makan saat malam hari saja dan tebakannya pasti Salsa sama sekali perutnya belum terisi dengan melihat kondisi mentalnya saat ini. Faiz tadi pagi bilang mau langsung pulang, tidak bilang sama sekali mau mampir kemana. Dia janji gak akan mampir kemana-mana. Salsa khawatir Faiz kenapa-napa. Iya sayang. Kita doakan Faiz baik-baik saja. Kamu tenang ya. Mereka pasti akan segera menemukan Faiz. Putrinya Pak Hamdi itu mengangguk meski hatinya tidak bisa berbohong mengatakan jika sudah terjadi sesuatu hal yang buruk mengenai suaminya. Mertua mengajaknya naik ke lantai atas. Tidak baik dalam keadaan hamil di luar begini. Di papa hati-hati ia menaiki tangga satu persatu hingga sampai ke puncak lalu didudukkan di kursi yang tadi pagi dibuatnya sarapan bersama suaminya. Mata Bu Rumi berkaca-kaca saat pertama menginjakkan kaki di rumah sang putra. Anak lelakinya sama sekali tidak terlihat jadi benar Faiz hilang belum pulang. Di meja masih tergeletak makanan buatan putranya tadi pagi. Beliau menarik nafas dalam-dalam menahan tangis. Itu pasti masakan Faiz. Faiz, kamu di mana nak? Teriak beliau dalam hati memanggil. Tidak cuma beliau menahan tangis menatap makanan tersebut. Tangis menantunya kembali pecah mengingat kejadian semalam. Masih bisa makan bersama. Sendau gurau dengan suaminya tapi sekarang untuk keberadaannya saja ia tidak tahu. Disingkirkan cepat-cepat piring tersebut menjauh dari Salsa dan segera membuatkan segelas susu hangat yang biasa dilakukan anak lelakinya kemarin-kemarin. Dipaksa menantu untuk menghabiskan segelas susu buatan beliau agar buah hati di dalam perut tercukupi gizi. Terlalu lama menangis akhirnya Salsa tertidur di sofa tanpa disadari Bu Rumi karena beliau disibukkan menelepon saudara. Siapa tahu di antara mereka mengetahui keberadaan putranya. Baru beberapa menit setelah Salsa tertidur Bu Rumi baru menyadari menantunya sudah terlelap di kursi panjang meringkuk. Hafal dengan kebiasaan menantu beliau hanya meluruskan kaki dan memberinya guling sebagai pembatas agar tidak terjatuh. Dihampiri orang-orang yang bergerombol di bawah untuk menanyakan perkembangan dalam pencarian Faiz. Bagaimana Pak? Fahri mana? Bu Rumi hanya menemukan suaminya yang sibuk berkirim pesan sendiri di kafe. Entah kemana putra dan kedua karyawan anaknya kini. Fahri sama Ali mencari Faiz ke arah pasar sama sekalian mengantar temannya Ali pulang. Papa sudah meminta bantuan Dimas dan yang lainnya untuk mencari keberadaan Faiz. Mama tenang ya. Salsa gimana? Pak Wisnu teringat akan menantu yang sedang bersusah hati. Istrinya memberitahu jika menantu mereka sudah tertidur dan tadi sempat meminum segelas susu buatan beliau. Malam ini kedua mertua Salsa ikut bermalam di kafe sampai esok pagi baru ketiganya setelah sarapan pulang kembali ke rumah. Sebelum membawa keluarganya pulang Pak Wisnu meminta kepada tangan kanan anaknya selama Faiz belum kembali kafe akan dibebankan ke Ali dan meminta jika terjadi sesuatu atau ada kabar tentang Faiz segera memberi informasi kepada beliau. Salsa tidak menyangka suaminya akan pergi selama ini tanpa memberi kabar.
Tangisan masih sering menghampiri apalagi dengan kondisinya saat ini hatinya begitu sensitif. Saat memasuki kamar air mata kembali tumpah meraung-raung memeluk tempat tidur. Kini pemilik kamar tidak ada lagi di sini. Entah ada di mana. Di pintu Pak Wisnu dan juga istrinya menatap pilu meminta Bu Rumi menenangkan sang mantu. Beliau turun-menuruni tangga meninggalkan menantu dan istri di atas sana. Sesampainya di lantai bawah salah satu asisten rumah tangga menyampaikan jika di ruang tamu Besan sedang menunggu. Setelah bercakap sebentar beliau mempersilahkan Besan perempuan menemui anaknya di lantai atas ditemani istri Fahri yang lebih dulu berbincang mengajak mengobrol Pak Hamdi sekeluarga bersama suaminya. Salsa, panggil beliau menitikkan air mata. Ibu. Salsa menoleh ke belakang. Bu Fani yang tidak kuasa lagi berjalan menghampiri lantas Mim Luk putrinya dalam-dalam yang menangis menghambur ke pelukan. Semua rasa sakit kehilangan ditumpahkan ke dada sang mama hingga tanpa disadari ia tertidur kembali dalam pangkuan. Semoga dalam mimpi indahnya bertemu dengan sahabat yang dinanti kepulangannya. Terbangun dari tidur semua dalam keadaan sepi, pintu tertutup rapat. Entah kemana semua orang. Pandangan Sayu mengarah ke semua benda yang menyimpan kenangan dirinya dan suami termasuk foto Faiz terpajang besar di dinding. Faiz, panggilnya dalam seraya meremas kuat seprai merasakan rasa sakit yang amat sangat. Kenangan akan suami saling berdesakan merasuki pikiran. Pandangan menunduk Mim Luk perutnya sendiri yang sedikit buncit. Dek, doain papa ya. Semoga papa baik-baik saja dan cepat pulang. Kumpul lagi sama kita. Salsa berdiri berjalan menuju meja belajar suaminya yang terdapat banyak foto mereka berdua. Duduk di kursi. Dibuka semua buku mata kuliah satu persatu. Saat buku keempat satu lembar foto dirinya bersama sahabat terjatuh dari dalam buku. Tengah berdiri di bawah pohon ditemani hujan rintik-rintik tertinggal rombongan saat mereka selesai mendaki gunung. Kala itu ketika hendak masuk mobil semua teman-temannya saling berdesakan berebut naik karena hujan mulai turun. Faiz menahan agar naik belakangan saja percuma berdesakan hanya kesakitan yang didapat. Saat giliran mereka masuk pintu ditutup oleh mahasiswi yang terakhir menaiki mobil akhirnya tertinggal loh mereka. Dia tertawa kecil mengingat kejadian waktu itu tidak tahan melihat ekspresi keduanya yang memutuskan berdiam diri di bawah pohon besar. Beruntunglah tidak terlalu deras dan juga tidak disertai petir tapi untuk menerobos hujan dirasa tidak mungkin akan sangat kebasahan sampai tempat penginapan sementara para pendaki lagi. Berharap salah satu teman mereka ada yang membuka pesannya tapi tak kunjung terlihat mobil itu kembali karena semuanya sibuk membersihkan badan dari tetesan air hujan. Senyum terus mengembang mengingat masa-masa kuliah dulu. Yang dulunya sahabat kini sudah jadi suami tapi saat ini dia tidak tahu di mana keberadaan temannya tersebut. Is, kamu di mana? Katanya cuma sebentar akan langsung pulang. Tapi sampai sekarang kamu belum juga kunjung pulang. Tidak ada kabar. Kamu di mana? Salsa kembali terisak dia menangis di atas tangan yang diletakkan di meja sembari meraba perutnya yang terasa kencang. Mungkin yang di dalam kandungan juga merasa apa yang dirasakan apalagi sedari kemarin siang perutnya sama sekali tidak terisi. Sal, dia menoleh air mata di pipi diusapnya asal. Mertuanya menghampiri dengan membawa nampan berisi makanan dan minuman ada pula susu hamil miliknya. Makan ya nak, dari kemarin belum makan. Ini sudah jam 1 nak. Faiz sudah ketemu ma. Salsa berharap mertuanya mengangguk tapi tak kunjung dia dapat lantas dia menunduk kecewa. Belum sayang. Tapi Salsa juga harus makan. Kasihan adik yang ada di dalam perut. Makan ya, kita jaga adik sama-sama. Salsa mengangguk meneteskan air mata lagi benar kata mama mertua dia harus kuat untuk anak dan suaminya tidak boleh lemah demi buah hati mereka. Bu Rumi mengelus rambut menantunya pilu. Malang nian nasibmu nak.